Mbak Fede kepengen banget. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli
oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa innahu ala dzalika lasyahid. Maha Allah dengan segala nikmat. Pada umur dunia dan akhirat, masuk kepada acara sembuhan yang melaksanakan yang pertama yaitu dari ketua dari kantor Rasulullah SAW. Kepada Ibu Ayu kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita taksimi Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Yamin yang alhamdulillah hari ini berkenan untuk memberikan pencerahan hati untuk kita semuanya, yaitu semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pencerahan hari ini dari beliau nanti. Yang saya hormati Bapak Kades selaku Kepala Desa dan pelindung diri akbar kita di Desa Makmur ini. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau. Amin. Kemudian Bapak Sekdes yang saya hormati beserta Ibu selaku senantiasa melindungi pemberi support kami juga di Lirik Akbar. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua PKK Desa Makmur sekaligus pembina Lirik Akbar kita, Ibu Ulis Nasari. Semoga senantiasa sehat ya Bu. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKN Nurul Iman sekaligus Bapak Ketua KUD kita Bapak Agus Miran yang senantiasa mensupport kegiatan Lirik Akbar dan memberikan ruang selalu untuk acara Lirik Akbar di masjid kita ini. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Nasri, Bapak Nazir Masjid yang senantiasa memberikan petuahnya, memberikan nasihatnya untuk kepengurusan kami di Lirik Akbar dan senantiasa sabar menghadapi kami ibu-ibu rebana karena latihan rebana Lirik Akbar ada di masjid ini. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat rezeki kepada beliau berdua. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak Ustaz, para ulama, tokoh masyarakat yang hari ini berkenan hadir memenuhi undangan kami dari Lirik Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu Ketua Perwilitan se-Desa Makmur. Masya Allah, hari ini Allah izinkan kita 19 perwilitan Insya Allah hadir semua ya Bu ya. Mudah-mudahan semakin kompak, semakin semangat dalam
wirid akbar di desa kita ini, dan ibu-ibu ketua wirid lingkungannya semoga semakin semangat mengajak anggotanya untuk sama-sama ikut di kegiatan di wirid akbar. Kemudian sama-sama kita hormati ibu-ibu pengurus wirid akbar yang alhamdulillah jumlahnya ada 40 Pak pengurus wirid akbar itu. Mudah-mudahan selalu kompak ya Bu ya. Alhamdulillah semoga tetap istiqomah dalam menebar kebaikan di wirid akbar kita ini. Kemudian yang sangat saya sayangi, Masya Allah, hari ini beda ya Bu ya. Hari ini saya beda dengan santri-santriwan dari Uni Sustri dari Ponpes Amanah. Terima kasih sudah hadir. Kemudian santri-santriwan dari Ponpes Badrul Hidayah. Terima kasih Ustaz Badrul Mumira, Masya Allah, yang mengaji dan membacakan sholat adalah santri Badrul Hidayah. Insya Allah ke depan dan ke depan wirid akbar akan menjadi jembatan untuk menyatukan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Makmur ini, insya Allah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ustadz Lili, Ketua Forum Masjid Musola, yang selalu memberikan masukan untuk wirid akbar. Insya Allah akan terus kita berkolaborasi dalam menebar kebaikan di desa kita ini. Kemudian yang saya hormati Bapak BPD, Bapak Anton dan Ibu, alhamdulillah selalu mendukung juga kegiatan wirid akbar. Dan yang luar biasa hari ini kita ada kakak-kakak ini dari UNRI yang dari pagi sudah standby membantu kegiatan hari ini. Terima kasih kakak-kakak KKN dari UNRI. Semoga yang di sudut sana adalah abang ketuanya, cowoknya cuma satu Bu, lainnya kayaknya putri semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang teristimewa anak-anak kita dari MDA, Masya Allah, dari pagi sudah luar biasa memberikan nuansa sholatnya melalui katalog dari pagi yang dipimpin oleh Ibu Mas Tiga. Terima kasih Ibu Mas Tiga telah mengajak kami wirid akbar untuk terus sama-sama kita menebar kebaikan di desa kita ini. Semoga anak-anak kita ini menjadi penerus kita nanti ya Bu ya. Inilah generasi yang akan meneruskan perjuangan kita di wirid akbar ini untuk menyatukan semua elemen masyarakat, untuk bersyiar, untuk memberikan kebaikan di desa kita ini, insya Allah. Kemudian dan seluruh kepengurusan wirid akbar Rebana Uswatun Hasanah yang alhamdulillah Pak izin saya menyampaikan dalam 1 bulan setelah ini kami dipercaya masyarakat 4 kali tampil. Itu suatu bukan kebanggaan bagi kami, tapi itu adalah rasa syukur kami. Ternyata masyarakat percaya kami untuk tampil di dalam hajatan-hajatan beliau di desa kita ini, dan alhamdulillah kami ke depan masih dipercaya lagi untuk tampil Rebana Uswatun Hasanah itu di 4 tempat lagi, insya Allah dimulai hari Selasa besok. Doakan mudah-mudahan Rebana Uswatun Hasanah kita ini Bu tetap istiqomah, lurus niat, tidak berharap apapun, tidak ingin dipuji, dan tetap lurus untuk menebar kebaikan, insya Allah. Di sini kami dari pengurus wirid akbar mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semuanya dan sumbangsih
Allah. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Tujuan dari pengajian ini adalah dengan tahun baru Hijrah ini mudah-mudahan hati kita bisa lebih tertata lagi, tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang berniat tidak baik, sehingga hati kita lebih adem, lebih ayem, sehingga menjalani hidup kita lebih bahagia. Tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya ini senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatannya yang mana senantiasa mengajak kita untuk semangat dan mengajak kita senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati masih di sekitar kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Makmur yaitu Bapak Suwardi kepada beliau yang berkati dan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak saya sering jumpa, saya kadang-kadang lupa. Jadi kebetulan saya terlalu banyak juga berbeda dan mungkin saya sering ingat tapi lupa lagi. Ternyata Bapak Asari yang tidak sering jumpa, saya bersilaturahmi juga di acara yang ini tapi saya lupa. Ya saya hormati Ketua BKM Mas Nur Iman, yang saya hormati juga Ketua di Desa Makmur sebagai sekaligus sebagai penaja daripada acara pada siang hari ini. Yang saya hormati para tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkenan pada siang hari ini. Dan saya hormati juga Ibu-ibu ketua beserta anggota perwakilan akbar, perwakilan lingkungan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Tentunya tak lupa adik-adik kita dari dunia pendidikan, baik itu pesantren ataupun universitas dari KKN yang telah membantu acara pada siang hari ini. Tentunya mudah-mudahan amal dan ibadah buat kita semua. Terus tentunya ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak bisa saya saksikan satu persatu, yang kecil tidak saya sebut nama, yang besar saya tidak saya sebut gelar. Tentunya mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini tentunya mengharapkan penjelasan nantinya yang disampaikan oleh Ustaz kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kepada kita semua. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi untuk sama-sama mendengarkan bidul hasanah nantinya, dan insyaallah akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz nantinya bisa menjadi panutan buat kita, buat keluarga kita, dan tentu anak-anak kita. Salawat serta salam lalu barakah sejahtera kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggu syafaatnya yang maha besar dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin di tahun baru ini adalah momen yang baik atau momen yang sangat berharga buat umat Islam. Jadi dengan harapan tahun ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun kemarin, dan mudah-mudahan rezeki kita juga tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin. Tentunya apa yang menjadi harapan kita di tahun ini mudah-mudahan bisa terkabul, bisa terlaksana, dan tentunya lebih tepat lagi mudah-mudahan kita di tahun ini lebih sehat walafiat dan pada suatu tahun. Yang pertama-tama kami atas nama Komunitas Makmur, Komunitas Makmur mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah mengkoordinir pemerintah yang ada di Desa Makmur. Tentunya mengumpulkan atau menyatukan itu tidak gampang, butuh keuletan juga, butuh kesabaran, tapi saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Ibu Ani mudah-mudahan pemerintah yang ada di Desa Makmur bersatu-satu bisa sama-sama menjadi silaturahmi, dan tentunya lagi bisa sama-sama kita mendoakan kebaikan Desa Makmur yang kita cintai ini. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua BKM dan Guru Iman yang telah memberikan tempat, waktu sehingga kita bisa berkumpul di Guru Iman yang kita cintai ini. Tentunya dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada satu hal apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya mudah-mudahan kita juga berharap bahwa acara-acara yang seperti ini bisa diubah, bisa berjalan dengan baik dan selalu berkesinambungan, karena saya ingin percaya lawan kita untuk menuntut ilmu, menuntut apa-apa yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, baik tentang hukum Islam dan sebagainya. Tentunya ini adalah komit yang berbeda. Mungkin saja yang disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan yang senantiasa memberikan semangat kita dan senantiasa bersama berkeluarga. Semoga apa yang kita dari Bapak Penguasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu Inti Maulid Hasan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muda yaitu Bapak Ustaz Yahya. Kepada beliau kami mengucapkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Allahumma shalli ala nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Makmur, Bapak Suwadi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian para asatidz kita yang hadir,
ada Ustaz Fatul, ada Ustaz Didi, dan Ustaz yang lain. Kemudian yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus Ketua dan Pengurus Wirid Akbar Uswatun Hasanah, dan juga para adik-adik remaja yang kita banggakan. Ini ada dari Ponpes Yayasan Amanah, ada dari Yayasan Badrul Hidayah, dan seluruh Bapak Ibu hadirin hadirat, kecil tak disebut nama, besar tak dihimbau gelar. Mudah-mudahan semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah berkat izin serta ridha Allah. Pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di Masjid Nurul Iman yang kita cintai dalam acara Wirid Akbar memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Tentu kita semua berharap tahun ini mesti lebih baik dari tahun yang lalu, dan masa yang akan datang harus lebih baik dari masa yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir termasuk umat yang mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya megang HP ibu sampai mengucap karena tak lama lagi tiba waktu makan siang. Saya takut kepanjangan. Kalau nanti kepanjangan ceramah terus ikut penontonan, tak ikhlas dengan saya ceramah, maka saya tidak menolak. Itu ya. Insya Allah ceramah saya tak lama bu. Yang penting sampai selesai. Kalau selesai 2 jam, 2 jam lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam, pertama hikmahnya adalah persatuan dan kesatuan. Karena ketika Umar bin Khattab sedang bermusyawarah dengan sahabat mencari nama tahun untuk Islam, terpilih kalimat hijrah. Kenapa kata hijrah yang dipilih? Karena Islam ini berkembang setelah hijrahnya Nabi. Kenapa bisa berkembang setelah hijrahnya Nabi? Dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ada persatuan dan kesatuan. Ini yang menjadi cikal bakal umat itu bisa maju di masa yang akan datang. Sama kayak Wirid Akbar dan ini kan persatuan dan kesatuan ya. Ada dari ibu-ibu, majelis taklimnya macam-macam, tapi hari ini nyatu jadi satu. Ada dari bapak-bapak hadir, bahkan Pak Kades hadir. Ada dari kaum remaja. Maka kita semua disatukan dalam satu tujuan, yaitu sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah yang perintahkan kita, bukan saya. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian semua berjamaah kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Yang dilarang tafarraqu, berpecah belah, bukan takhtalifu, berbeda-beda. Allah tak melarang perbedaan, tapi Allah melarang perpecahan.
penceramahnya nggak jawab lagi. Ya Pak. Artinya apa? Kita ini mau datangnya dari suku manapun, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, tapi kalau akidahnya sama, maka itu saudara kita. Betul? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering gambarkan begini. Umat Islam kalau mau maju mesti jadi kayak lima jari ini. Nih. Kalau jari kita satu, umpama satu jari itu bisa ngangkat acuan. Bisa. Angkat acuan bisa. Kalau jarinya satu. Apalagi memajukan umat ini nggak bisa. Maka mesti lima ya. Kalau lima jari, maka jari yang lima bisa menggapai kalau saya. Apa makna yang lima ini? Satu, ini jari apa bu? Ini siapa ini? Ini jari yang ini pemerintah. Kalau di sini Pak Kades. Urusan desa, kalau mengumpulkan Pak Kades gimana? Mantap nggak? Mantap tidak? Lancar? Jadi nggak? Jadi, tapi kalau ini dengan Pak Kades, nah bayar ini. Betul Pak? Kita perlu pemerintah yang peduli kepada umat. Ini jadi apa? Siapa ini? Ini orang kaya. Orang kaya kok muncul-muncul laku loh. Kalau orang susah nggak laku muncul. Betul? Orang kaya muncul ada perempuan. Jangan itu. Kalau kita yang muncul nggak akan ada yang laku. Maka orang kaya itu butuh kita. Orang kaya yang dermawan. Betul? Ini harus ada nih. Orang kaya yang dermawan. Kalau ingin Islam maju, kayak Utsman bin Affan. Yang ketiga jadi apa? Nah, ini siapa nih? Ini ulama. Maka ulama itu di tengah-tengah Pak. Dia nggak boleh kanan, nggak boleh kiri. Dia mesti jadi penengah umat. Dia mesti jadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakatnya. Inilah ulama. Jangan pula ulama jadi tukang kompor. Ini kacau. Maka ulama ditaruh tengah. Jadi kalau ada ulama ustaz-ustaz kita, tolong disayangi dan dicintai. Kita butuh di mulai. Betul? Yang ketiga jadi apa ini? Jadi manis. Jadi manis ini siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu besar bukan apa? Saya mau tanya ibu, yang pucuk-pucuk Nabi Adam sehingga makan buah kurdi siapa? Betul? Hah? Siapa bu? Ibu-ibu. Ya. Tapi yang dukung dakwah Rasulullah juga berhasil. Siapa? Ibu-ibu juga. Maka ada ungkapan wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanitanya the best, maka negaranya maju. Tapi kalau wanitanya tidak baik, maka hancurlah suatu negara. Ya bu, ibu-ibu hebat. Lalu yang terakhir apa nih? Siapa ini ibu? Remaja. Tuh, dan yang lain itu ini. Kenapa ini penting? Karena kita bakal ninggalin dunia ini Bapak Ibu. Saya, Ustaz ini, Pak Kades, kita yang hari ini bakal ninggalin dunia. Kalau mereka nggak ada yang ngurusin gimana agamanya? Maka kita butuh juga remaja, remaji, pemuda, pemudi yang peduli dengan agama. Jadi Islam itu seperti lima jari, ada pemerintahnya, ya, yang cinta dengan rakyat masyarakatnya, harus punya orang kaya tapi dermawan, ada ulamanya yang selalu di tengah lurus dia, ada ibu-ibu yang selalu mendukung, lalu anak-anak remaja yang siap menjadi generasi di masa yang akan datang. Kalau begini Islam pasti maju 10-15 tahun yang akan datang, pasti Islam berjaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya yang penting adalah niat.
hijrah dunia. Hadis dari Umar bin Khattab yang ditulis di awal pembukaan hadis Arba'in, apa bunyi hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Apa sebab turunnya? Karena ketika orang hijrah ada yang dia bukan karena Allah dan Rasul, tapi kepingin nikah sama perempuan, maka diingatkan Nabi, innamal a'malu binniyat. Kenapa hari ini kita payah bersatu Bapak Ibu? Niat kita masih belum lurus, niat kita belum semata-mata karena Allah, niat kita masih bercampur dengan kepentingan-kepentingan. Maka kita payah nyatu. Tapi kalau niat kita lurus karena Allah, gak apa-apa beda masalah furu'iyah, tapi kita tetap sama masalah usuliyah, dan kita akidahnya sama-sama akidah ahli sunnah wal jamaah. Jelas? Ya gak mau wirid gak apa-apa, gak mau wirid yasin gak apa-apa. Ada hukumnya diwajibkan wirid yasin? Ada juga. Tapi bagi yang membaca yasin yang dari nggak usah disalahkan juga. Ketimbang yang menjaprai, ya, ketimbang dia ceritain orang, ketimbang dia buka aib orang lain, dia mendingan dia baca yasin, baca sholawat, betul. Yasin itu, ibu wirid yasin isi acara apa? Hah? Ada di situ. Masih ada? Belum. Ibu kan wirid isinya apa aja? Pembacaan, sholawat, ya, itu isinya. Salah kata seorang itu. Yang dikatakan bid'ah kalau nggak ada dalilnya. Sholawat kan ada dalilnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada sholawat. Ada sholawat baca apa Bu? Baca Yasin. Yasin itu ayat apa? Ayat Al-Quran. Maqala harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, asyru amsalihha, pahalanya per huruf 10. Habis baca Yasin baca apa? Baca apa? Tapi isinya Al-Quran juga ada Al-Fatihah, ya kan? Ada Al-Ikhlas sampai akhir surah Baqarah. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Kenapa Baqarah akhir itu? Karena Quran juga. Habis baca Quran, tahmid, baca zikir. Afdhalul zikir la ilaha illallah. Yang dibaca seafdal zikir. Apalagi habis itu datangkan ustaz dari Kerinci. Namanya Ashabul Yamin. Ceramah ustaz tadi. Berarti majelis ilmu. Apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya ngapain? Untuk ilmu karena Allah, adalah baginya jihad di jalan Allah sampai pulang ke rumah masih jihad malam. Ibu mau berjihad berarti ke Palestina. Nah, yang di YouTube aja itu pakai ngomong dulu, bedak-bedak, pusing kali itu kan. Tapi kepindah kepala jihad ke Palestina tak berani. Salah satunya apa? Datang ke majelis ilmu. Mana salahnya sih? Wirid Yasin itu mana salah? Isinya itu ada dalilnya semua. Ada, ini mana salahnya? Cuman bagi yang tak mau nggak apa-apa, jangan dipaksain. Cuman bagi yang mau juga jangan disalahin. Ini yang membuat kita kadang-kadang terjadi pergesekan sehingga timbul perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
pulang dari acara mulai lagi cerita lagi. Cuma nanti mau ini tadi, nah rumahnya, aku yang kawan yang lucunya itu kurang sulit. Kau tengok asal kiri, baju gamis yang warna ini itu baju gamis orang ini gaji dia. Dan ada di mana tadi yang kita makan tadi? Apa yang itu pempek dan asin dan kurasa? Dia aja lah. Orang suka asin kan ada juga yang nggak suka asin. Yang salah itu bukan piringnya asinnya, yang salah itu omak-omak yang piringnya asin. Betul? Ada orang yang sini kayak gitu? Ada di sana. Sama lu? Ada di sini, di sana. Jelas? Itu pertama tuh, kalau mau maju kita ke depan harus kita bersatu. Caranya bagaimana? Luruskan niat hijrah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan merasa lebih mulia dari orang lain. Buka kitab, nama kitabnya Buka Syafatul Qulub. Ada kisah tentang Nabi Daud sedang baca Taurat, lalu nongol cacing dari dalam tanah. Apa kata Nabi Daud? Dalam hati, Pak. Tak disebut pakai mulut, dalam hati. Apa punya cacing ini diciptakan Allah? Sepele dia sama cacing. Atas izin Allah cacing ngomong. Wahai Nabi Daud berkasih Allah. Nabi Daud ngomong cacing. Aku dijadikan Allah ini gak sia-sia. Kalau siang, aku diizinkan Allah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali itu baca kata cacing. Malam aku diizinkan Allah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam 1000 kali itu selalu. Kata cacing. Dengan cacing ngomong minta maaf kepada Allah Nabi Daud. Sontak mohon ampun kepada Allah karena sepele dengan makhluk Allah yang bernama cacing. Kalau cacing aja nggak boleh sepele, apalagi sesama umat Islam. Jelas Pak? Ini tengok di YouTube tuh, Islam sama Islam sepele saling membelekan, saling merendahkan. Cacing aja nggak boleh merendahkan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata guru saya, ibu kalau benci sama orang, mau rendahin orang lain, boleh, tapi ada syaratnya. Ada apa bu? Syaratnya. Mau tahu syaratnya? Mau tahu syaratnya bu? Ibu kalau mau benci sama orang, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Orang yang ibu benci itu sama ibu, kira-kira udara yang kita hirup sama. Kalau masih sama nggak boleh saling benci, ya kan? Sama kan? Sama kan? Tahu ayam tahu ya? Nggak tahu deh kok terbawa ini besok. Ayam tahu kan? Ayam tuh hidup udara, ya. Udara yang hidup ayam sama yang kita hidup sama kan? Sama kan? Makanya sama ayamnya kalau sembarangan itu mau makan ayam lo, potong dulu. Potong di mana? Dipakai pisau yang tajam, baca bismillah. Kalau nggak boleh. Kenapa? Ayam aja pakai adab. Tidak. Kenapa? Udara yang hidup ayam sama kita sama. Ustaz Lili, Ustaz Yamin, Ustaz Fadul, Imam Masjid, Pengurus Masjid, DKM, semua kita ini udara yang kita hidup sama nggak? Kalau udaranya sama disebut dia samudang. Oh, nyambung itu. Ibu mirip ini, kan dia apa nih? Kan miripnya banyak celaka. Itu udara yang ibu hidup sama. Kalau sama-sama udaranya sama, yang hidup berarti namanya samudang. Ya kan samudara. Udaranya sama loh, tapi samudang. Sama samudang, nggak perlu nggak boleh saling benci. Saling menguatkan terhadap sesuatu yang kita sepakati, lalu berlapang dadalah terhadap sesuatu yang kita berbeda. Begitu dalam menghadapi.
umat tetap bersatu. Jelas? Jelas Bu? Itu yang pertama Bu. Jangan merasa lebih mulia dari orang lain. Kita ini nggak ada yang mulia. Kita ini dimuliakan Allah. Itu satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara ya, saudara. Bapak Ibu kan ya. Kalau matanya apa-apa beda, tapi tujuan sama. Bu, yang kedua Bu, dalam rangka tahun baru ini bersyukurlah Ibu dengan umur yang dikasih Allah. Kita ini hidup berkeluh kesah aja tiap hari, ya kan? Masih belum aja. Yang belum kawin, belum kepingin kawin, bukan nikah lah. Jodoh pulang tahun apa? Yang malam tahajud supaya doa dapat jodoh. Saking kepinginnya dapat jodoh. Iya Bu, iya. Dulu ingat Ibu kan? Hah? Belum dapat jodoh belum nggak? Belum nggak kok? Belum ada jodoh. Lalu Ibu dapat jodoh. Setelah dapat jodoh masih belum tidak? Masih. Kok model kayak begini ya jodoh? Ya, masih ngeluh kan? Masih. Udah nikah 4 tahun, anak belum ada. Ngeluh lagi nggak? Ngeluh lagi ngadu sama Allah. Udah tahu nikah, tapi kok nggak punya keturunan ya Allah? Malu dong. Kok mirip malu? Kenapa malu? Ditanya sama kawan. Berapa lama nikah? 2 tahun. Ya. Ini dia sering tanya. Makanya ibu wirid mulai hari ini pertanyaannya diganti. Ya, kalau ada kawan nikah, pertanyaannya nggak usah tentang itu. Gara-gara itu dia malu, berhenti dia wirid lagi. Kenapa berhenti wirid? Karena gua belum tanya aja sama orang dulu. Nggak ada pertanyaan lain lagi bukan? Karena ada kan? Betul nggak? Seringkali ilmu tanya kan? Nah, mulai hari ini ganti pertanyaannya. Malu ibu. Dan nikah 2 tahun, 3 tahun, punya anak. Anaknya udah setahun 2 tahun besar. Udah besar anaknya 3 tahun bisa jalan bisa lari. Ngeluh lagi nggak? Ngeluh lagi nggak? Ngeluh. Panggilnya anak Ustaz. Ajak dibuat Ustaz. Makan aja Pak ya. Cuma kamu maju sudah makan Pak ya makan. Ngeluh nggak? Anak-anak muda kepingin kerja. Udah tamat kuliah. Tidak dari budi tadi ada ya? Dari budi ada. Hanya yang kita mau besok pada tamat kuliah. Ada orang tamat kuliah doanya begini Bu. Kapan lagi dia bekerja ya Allah? Belum banyak kerja. Udah kuliah S1 nganggur. Kasih aku kerja ya Allah. Gaji kurang nggak apa-apa. Yang penting halal ya Allah. Belum karena belum ada kerja. Kalau doanya mampu dapat kerja. Gaji murah. Belum habis. Belum lagi. Apa nggak ngeluhin? Hah? Kapan kita nggak ngeluhin? Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita lagi ngeluh, ada satu nikmat yang kita lupakan, namanya nikmat umur. Bahwa dengan nikmat umur tadilah Ibu bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Coba umur dah nggak ada, seluruh nikmat yang ada pun dikasih kepada kita. Kalau umur sudah nggak ada gunanya lagi nikmat yang lain itu. Tapi kok nggak bersyukur kita ketika masih hidup? Ngeluh aja, apa disyukurinya dia masih bernapas? Ya, makanya bangun tidur kita bersyukur dengan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dibaca ini, dibaca. Alhamdulillah. Yang lupa baca masih baca. Karena Ibu ketika Ibu tidur tidak ada jaminan Ibu pasti bangun. Ada jaminan pasti bangun besok pagi. Maka sebelum tidur pun Ibu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amru. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dengan namamu ya Allah aku mati. Mana tak pasti doa mati. Alhamdulillah sudah nyebut nama Allah sebelum tidur, makanya kita berdoa. Ya, sebelum tidur kita ingat Allah, bangun tidur kita ingat Allah. Kenapa? Karena umur adalah nikmat
yang lain. Kalian bisa belajar di pondok pesantren, kan masih ada umur kan? Yang kuliah itu bisa kuliah sampai selesai kalau ada 5 umur. Kita kumpul hari ini, kita bisa ibadah, kita bisa bekerja, kita bisa sholat, kita bisa ibadah apa saja. Itu kalau ada nikmat umur. Kalau ada nikmat umur semua bisa. Tapi lupa bersyukur bukan. Kalau dulu aja, hati. Mulai hari ini kalau usah lagi mengeluh-ngeluh, syukuri aja selama masih hidup. Bu, kami kumpulin duit hari ini sama Pak Kades semua. Terkumpullah 1 miliar. Kami kasih bu. Tapi besok umur 5 habis mau. Tahu nggak? Kami kasih 1 M. Tapi umur 5 habis besok mau. Kenapa nggak mau? Kenapa sih? Nggak bisa dipakai kalau udah mati. Artinya selama kita masih hidup tetap berpeluang untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jelas? Biar mulai besok wajahnya nggak ada yang cemberut lagi. Kita begitu langsung gini Pak. Wajahnya wajah cemberut. Iya kan? Kenapa? Terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bersyukur dengan nikmat umur? Tengok hadis Nabi. Khairun nas, manusia terbaik. Siapa dia? Man qala amruhu wa hasuna amaluh. Diberikan dia umur oleh Allah, lalu dia buat hasanah, kebaikan. Maka doa kita yang paling kita cintai doanya maunya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa paling suka kita kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namanya doa apa? Doa apa? Apa yang sangat? Doa sangatnya bukan doa sangat, begitu. Arti hasanah, arti hasanah kebaikan. Ya, kebaikan. Baik. Kalau hasanah artinya kebaikan, kenapa Bapak itu sering mengeluh kepada Allah? Hidup saya kok belum bahagia? Hidup saya kok belum senang? Kita kan minta yang kebaikan, bukan minta senang, bukan minta bahagia kan? Betul kan? Ini saya ngaji lagi doanya. Yang jadi itu salah baca doa mereka. Betul doanya itu. Rabbana atina fid dunya. Betul doanya itu Pak. Apa yang sana? Kebaikan. Lalu Bapak protes. Kok nggak bahagia ya Allah? Kok nggak senang aku ya Allah? Kemarin mintanya apa Ibu? Mintanya kan kebaikan, bukan kesenangan, bukan kebahagiaan. Lo kok untungnya sekarang beda sama yang diminta? Ya, coba minta kebaikan, dituntut kesenangan. Kan gak nyambung tuh. Sama kayak kita mau proposal tempat Pak Kades. Isi proposalnya A, minta dicairkan B. Boleh? Tak boleh. Kalaupun dipaksa untuk dicairkan, Pak Kades yang menangkap sama KPK. Kenapa? Antara proposal dengan yang dicairkan tidak sama. Ibu minta kebaikan, tapi untuknya kesenangan dan kebahagiaan. Tidak nyambung. Jelas? Jelas dong? Atau kita buka doanya? Coba kita buka doanya ini. Atau masih mau doa itu? Doanya kita bisa ganti. Ganti apa tetap itu doanya? Hah? Ganti lah Ustaz, aku mau senang-senang itu masih kita kebaikan aja. Ibu, bukan berarti ibu gak senang gak bahagia dari doa tadi. Prakteknya kurang pas. Apa dirasakan tadi? Baik, kita contoh. Ini ada uang 30.000.
Diego Sani? Ya. Kalau enggak berarti sikit kan itu. Bukan debat, ya, sikit. Ya belum sikit. Paling kejadian anak sekolah. Kemudian ada pengemis belum makan. Kita kasih dengan uang 30.000. Saking dikasih uang 30.000 itu semangat dan pengemis langsung dia ke Ampera beli nasi bungkus, lalu pakai es teh, dia makan dan minum di depan kita yang nasi kulit sampai habis tidak tersisa, bahkan izin. Senang aja. Bahagia aja. Apa maknanya? Kalau ibu bapak mau senang mau bahagia, banyak buat kebaikan. Karena di balik kebaikan itulah baru kita meraih kesenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Jelas? Jelas? Makanya kalau senang berbahagia, jangan mengeluh ke Allah. Introspeksi diri dulu. Sudah sebanyak apa kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini? Kenapa? Karena di balik kebaikan itulah ibu nanti baru merasakan senang dan bahagia di dalam kehidupan. Jelas? Ya Bu ya, jadi banyak buat baik, banyak buat baik itu nggak mesti dengan duit Pak, nggak mesti dengan tenaga. Saya kasih contoh Imam Hasan Al-Basri, ulama besar di zaman tabi'in, bertetangga dengan Yahudi. Yahudi tetangganya, dempetan rumah, Yahudi agak tinggi dia di bawah. Saluran kotoran tempat pembuangan Yahudi kocor. Air kotorannya itu netes masuk ke kamar Imam Hasan Al-Basri. Marahkan Imam Hasan Al-Basri, dia ambil ember, dia tampung air kotoran Yahudi. Dia tampung air kotoran Yahudi. Dan kemudian Imam Hasan suatu ketika sakit. Yahudi tetangga jenuh. Lalu Yahudi bertanya, ini punya siapa nih kotoran ini? Dibilang Imam Hasan, kenapa nggak kasih tahu saya? Ini sudah berapa lama? Apa kata Imam Hasan? Sudah 20 tahun. 20 tahun bersihkan kotoran Yahudi. Itu supaya apa? Supaya mengamalkan hadis Nabi, berbuat baiklah dengan tetanggamu. Kan nggak disebut di Islam atau enggak? Dikatakan Nabi berbuat baiklah dengan tetanggamu. Mau dia kafir sekalipun, kalau dia kafirnya kafir sini, nggak boleh kamu musuhi, kata Nabi. Itu Imam Hasan. Coba tetangga kita, dia ayam, ayamnya berak di halaman rumah itu, mereka. Oh, enggak dulu. Kalau sekarang enggak dulu tidak, foto ayamnya berak. Masuk Facebook. Ini ayam siapa ya yang lagi gerak? Ya kan? Sekarang modelnya kayak gitu, main foto-foto aja. 20 tahun loh Bapak Ibu, bersihkan kotoran Yahudi. Apa kata Yahudi? Kalau beginilah agama yang dibawa Nabi Muhammad, maka mulai hari ini aku bersyahadat, maka Yahudi masuk Islam. Begitulah ulama dulu, dakwahnya bukan sekedar dengan argumentasi, bukan sekedar mengutamakan pendapat dia lalu merendahkan pendapat orang lain, tapi dia tunjukkan lewat adab yang mulia. Adab yang mulia itulah yang menyebabkan orang lain masuk ke dalam Islam. Mudah kan Bapak Ibu? Mudah kan? Mudah kalau mau. Mudah kalau mau, kalau nggak mau ya kaya. Ya kalau mau mudah. Itu contohnya. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya ini mensyukuri nikmat umur dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Baik-baik kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mulia, saya mau tanya nih Ibu. Tempat kita di dunia apa di akhirat? Tempat Bapak di dunia apa di akhirat? Hah? Coba jawab. Tempat Bapak di dunia apa di akhirat? Hah? Oh, tempat Ibu di mana? Di dunia apa di akhirat? Dunia. Kalau memang tempat Ibu di dunia, kalau dikasih umur 200 tahun mau? Kan berarti nggak di sini tempatnya kalau dikasih umur 200 tahun mau? Oh
tawil umurna, panjangkan umur kami, bukan hilangannya, tapi kemanfaatan umurnya untuk apa? Kalau hilangannya ibu sendiri nolak. Asal doa ya, Allahumma tawil umurna, tambah 2 tahun. Asal doa lagi, Allahumma tawil umurna, tambah 3 tahun. Lagi pula silaturahim. Siapa yang silaturahim maka dipanjangkan umur. Datang ke rumah Ustaz, tambah 5 tahun. Lama-lama 250 tahun dulu. Mau? Mau? Tak mau kan? Berarti tempat kita di mana? Ya hebat. Tapi kok mati-matian kali kita ke dunia. Kalau ke akhirat peliknya bukan main ya. Untuk dunia bukan jalan-jalan bukan waktu hari ini. Habis 2 juta 1 hari. Senyum dia pulang siul-siul ya. Tapi beneran rumah masjid pulang wanitanya. Ijtihad dia sampai setengah bulan. Ijtihad dia. Benar? Benar? Untuk nolong anak yatim, panjang mikirnya tuh. Untuk mantu pondok pesantren, lama dia merayalnya tuh. Ya kan? Ya. Tempat ibu di mana? Di dunia apa di akhirat? Bisa ada dulu. Kan di sini tempatnya. Kita semua bakal pulang. Dulu pernah SD? Pernah SD kan? Pernah. Enggak mungkin langsung sama dia kan? Yang sekarang pernah SD kan? Pernah. Pernah SD. Waktu sekolah SD, jam terakhir guru matematikanya kata kepala sekolah, anak guru yang datang boleh pulang. Senang nggak kalau guru? Kenapa nggak senang? Karena boleh pulang. Berarti pulang itu memang betul? Iya kan? Ini bapak-bapak kerja nih kerja. Pulangnya jam 4 tuh, kalau di kantor. Itu jam 3:30, itu udah semangat lagi tuh. Betul nggak? Tadi jam 12 dan 1 jam penuh untuk kerja di kantor. Dia dari 3:30 semangat lagi. Kenapa dia semangat? Karena mau pulang. Karena pulang itu menyenangkan tuh. Ya, kemarin lebaran, ya kan? Ada pulang kampung nggak? Ada yang pulang kampung. Bahkan kalau lebaran ada orang baru pulang kampung sekarang. Ya kan? Senang nggak pulang kampung? Bisa pulang tuh menyenangkan gitu. Ya, berarti pulang adalah sesuatu yang menyenangkan. Itulah hakikat hidup kita. Ibu-ibu dan saya itu bahkan pulang semuanya. Pulang kepada senang nggak pulang kepada Allah? Hanya tak saya jawab. Tapi kalau senang kebetulan pulang saya bisa. Takut kan? Takut kan? Bilang mesti takut kan? Kenapa takut pulang kepada Allah? Kok nggak senang tidak? Padahal pulangnya ini kan senang. Kenapa nggak senang pulang kepada Allah? Misalnya kayak orang pulang kampung tuh, dia mau pulang kampung, kebayang keponakan 50 orang, kalikan 50.000 satu orang, tahu? Mikir dulu mau pulang kampung, tengok-tengok ATM nggak cukup. Gara-gara mikir itu nggak cukup, nggak cari pulang kampung. Sama orang, kenapa dia takut pulang kepada Allah? Karena dia tengok-tengok bekalnya belum cukup. Coba bekalnya nggak cukup, ya bukan ada cukup. Kita yang nungguin. Kok lama kali malaikat mau datang? Aku nggak mau pulang kepada Allah. Dapat ini kali itu mau jumpa sama Allah. Kepingin kali jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bekalnya siap. Tapi kalau bekal masih kurang, sama kayak tadi mau pulang kampungnya nggak jadi. Iya betul. Maka pada tempat kita di sini perbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar enak nikmat untuk pulang kampung. Maka kampung kita di akhir jelas, jelas. Jadi mulai sekarang ibu-ibu ini apa? Kalau urusan dunia dan urusan akhirat itu jangan jauh lagi bedanya. Kita urusan dunia terlalu jauh diutamakan ketimbang akhirat. Contoh lah ngajar ngaji ya, ngajar ngaji. Orang kalau masuk sekolah didaftarkan dulu atau tidak? Ibu punya anak masuk SD, daftarkan tuh.
aku dengar SD 06 itu Bu, itu ngambil antriannya jam 5 subuh. Antrian apa? Antrian jam Jakarta dari pagi. Itu masih nyari nomor antrian. Nah sekarang bayangkan anak yang mengaji kepada Ustaz Badrun, Ustaz Didi, atau Ustaz-Ustazah yang lain, atau Ustaz Hidayat di masjid, itu kadang mau ngaji, gak usah daftar, yang terbuka sama mamanya. Ada kan yang begitu? Mak aku mau ngaji, mak ini gila aku masjid sana. Sendiri ke masjid. Apa aku bilang mak sama Ustaz itu? Mau bilang aja kawan mama, kenalnya Ustaz sama mama. Mereka juga paham jawaban. Jadi maksudnya mah baju yang baju kaos pun ada, baju kaos apa jangan pakai, baju kaos tercampur itu pakai ngaji. Dan kainnya mah yang kain kok dari mau tidur kan ada, kain mau tidur tuh pakai sana ngaji, kain tidur tuh pakai ngaji, makanya Ustaz dulu banyak terus. Syukur anak-anak teman-teman, kain bekas tidur dipakai ngaji. Pecinya mah peci ayat kotor ada. Peci ada. Itu pun waktu akan nikahan itu aja. Pecinya besaran. Jadi masih kaji meniti sampai lupa. Berapa? Sejak dari itu tengok dari jauh kepalanya di kapal kawan berapa? Ya kan? Ada Pak Ustaz. Itu modelnya. Anggarannya Pak dulu. Ustaz tadi pun dengan ikhlas tak paham. Gitu kan? Mungkin Ustaz mama. Ini bapak ayah juga jadi Ustaz dulu. Jangan mau marah ceramah sahabat. Ulang balik. Ustaz ceramah. Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Mau marah ayah ini. Gimana jangan tulis lagi. Ada tanya ceramah semalam. Sabar saya ada di mati. Sebulan ngaji, udah ngaji kemana libur, jadi itu mana ada liburnya, ya kan? Ngaji Senin sampai Sabtu, malamnya nginap lagi. Kenapa besok ditinggal subuh? Gak ada artinya. 7 hari itu ngaji. Tapi ada Ustaz yang bilang ya sama ayahnya ya, tidak sebulan ngaji, bayar uang ngaji. Aku katakan dia Ustaz. Nanti kan jujur, belum sampai rumah dan jerit-jeritnya. Pak Ustaz bayar uang ngaji udah 10 tahun. Anak kan gitu. Apa kata ayahnya? Sudah gila Ustaz tahu. Ngaji kok bayar-bayar? Gratis Pak. Ikhlas yatim gratis sama bapaknya. Kapan dalil ikhlas gratis? Ada dalil? Kalau Pak Ustaz yang makan kurbu Allah makan tak apa-apa. Ustaz Badrun masih makan nasi? Masih. Kalau tak sepeda motor Ustaz ini pakai air, pakai bensin loh. Bensin loh, bukan pakai air loh. Kan pakai duit-duitnya. Betul? Gratis katanya ikhlas. Padahal kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahul din. Ikhlas itu semata-mata mengerjakan amal itu perintah itu karena agama Allah. Bukan gratis. Agama Allah ini pakai biaya loh Pak. Bangun masjid pakai apa? Hah? Bangun masjid pakai daun? Pakai daun? Ya. Pakai daun ini Pak bangun masjid. Ini yang saya pakai ini berikan pakai apa? Hah? Beribadah semata-mata karena agama Allah itu ikhlas. Dalam Quran itu surat Bayyinah. Sekarang agama Allah itu pakai bid'ah. Nah, jadi dari mana ikhlas gratis dari itu? Nah, kasih sama baik kalau ada dalilnya. Ya kan? Kan karena agama Allah. Agama Allah memberikan. Kalau madrasah itu memberikan. Pesantren itu memberikan namanya. Tapi kalau saya undangnya anaknya kasih gitu saya ikhlas. Nah, dan awalnya gitu sampai ke Indragiri gitu di sana, perusahaan MGI, lewat blok udah lagi, nggak dibayar orang,
firman Allah SWT terakhir. Itu 11 lewat. Terakhir nih, ketika kita berjuang di jalan Allah ini, tentu ada tantangannya. Kan nggak lempang-lempang saja loh. Berbuat baik itu jangan kita pikir kalau buat baik pasti dapat baik, gitu. Belum tentu. Tengok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji nggak sama Allah. Bahkan Nabi pernah diputuskan hubungan dengan Nabi karena dakwahnya yang bisa dihentikan, ancaman-ancaman sudah dilancarkan, tujuan-tujuan sudah diberikan, tapi Nabi tetap dakwah. Apa kata kafir Quraisy? Putuskan hubungan dengan Muhammad, tidak boleh ada hubungan apapun dengan Muhammad dan kelompok. Terakhir Nabi makan kulit kayu. Barteran ada yang mau ditukar, tapi orang tak mau, tak boleh hubungan sama Muhammad. Jadi Nabi kita sempat makan kulit kayu. Ibu orang kulit kayu. Udah ngeluh kayu orang kemarin. Udah mau kiamat lah istri Nabi kayu. Ya kan? Nah, padahal makan kulit kayu ya kita. Rasulullah makan kulit kayu. Yang baru boleh. Begitulah penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sholat sampai nangis. Kenapa? Terbayang dia perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti aja kayak begitu, orang ibu pasti ada tantangannya kan? Entah dari laki, entah dari bini, entah dari anak, entah dari ekonomi, macam-macam nih masalah kita. Kadang anaknya bagus, suaminya yang tak bagus. Suaminya soleh, bininya punya masalah. Suami istri soleh dan soleha, ya ekonomi murah madin. Kadang ekonomi udah bagus, tapi anaknya sering berjamaah ya. Macam-macam masalah kita. Dan memang dunia ini tempat masalah loh Bu. Apakah ada orang tinggal di dunia ini yang nggak punya masalah? Saya mau tahu orang yang mana. Nah, kalau ada saya tuntut ilmunya. Betul Bu, ada yang nggak punya masalah. Kalau yang lagi punya masalah, ya kan? Betul. Apa masalahnya? Jarang pulang terus lagi. Masalah itu ada, ya kan? Masalah. Dunia tempat masalah. Kalau dunia ini tempat masalah, kalau ibu nggak mau kena masalah, jangan tinggal di dunia. Tinggal di mana? Dari sini. Tempatnya tempat masalah kok. Kenapa? Karena Allah yang bilang, makasih nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka apakah mereka itu mengira sekedar ngomong dibiarkan saja oleh Allah, sekedar ngomong iman, bahkan dibiarkan oleh Allah sebelum mereka belum dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakal uji semuanya. Kedepannya kita mau jadi lebih baik, tapi ujiannya bagaimana menghadapi ujian itu? Apa modal dasarnya? Saya kasih contoh. Tahu garam Bu? Bu tahu garam? Tahu garam itu terlalu nih. Garam segan, kasih garam, dan kasih garam. Taruhkan nanti di air mineral yang jelas itu. Apa rasanya? Nasi biasa, nasi garam. Ya kan? Ambil dari garam segar, taruh di air yang tempatnya ember besar, taruh garam situ. Apa rasanya? Asin. Asinnya biasa apa banget? Biasa. Kok beda asinnya? Kenapa? Lalu punya kolam di samping rumah, ukuran 8x8, isi air penuh. Taruh juga garam setengah. Apa rasanya? Asin. Kok nggak asin ya? Kan sama-sama garamnya selengkap. Kok beda rasanya? Apa sebab? Wadahnya lebih luas. Sama kayak kita nih. Kita ini semua kena masalah nih. Ustaz ini aja masalah. Cuma dia nggak ngomong aja begitu. Apalagi saya Bu. Ya kan? Semua kena masalah. Mulai dari presiden sampai pejabat nomor 8 RT. Pejabat nomor 8 itu. Namanya tes lagi. Menurut dari presiden ke bawah, ini nomor 8 pejabat.
dulu. Ini mau tampil zikir, tujuannya karena Allah atau biar masalahmu hilang? Kalau supaya masalahmu hilang, tak usah tampil zikir. Tak usah. Orang datang minta tampil zikir, kenapa? Saya sakit, biar sembuh. Kalau mau sembuh dari penyakit ke dokter. Kita ini ibadah, belajar zikir, belajar sholat, bukan biar masalah hilang, tapi biar bisa menerima masalah. Kenapa? Hati kita lapang dengan ibadah kepada Allah. Kita sering salah kaprah orang sana. Doanya mau tolak bala, bisa bala kita tolak. Doa tolak bala, mana tuh? Sedangkan dia mengaku, dia beriman kepada Allah. Rukun iman berapa? 5 ini kalian. Berapa rukun iman? Nah, kenapa ada orang pakai? Ya, dalam pakainya rukun iman jadi 5 bukan 1. Tidak tahu ya. Berapa rukun iman? Baik, yang keenam. Iman kepada Allah. Qada dan qadar. Artinya apa ya? Menerima atau meyakini bahwa takdir baik dan takdir buruk itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya kok ditolak bala. Berarti takdir buruk itu kan yang terima loh. Ditolak kan itu. Jadi kapan rukun iman yang jadi 6? Coba pikir pakai logika. Rukun iman kita 6, ya kan? Nomor 6 nya takdir baik, takdir buruk. Bahkan takdir buruk bacanya doa tolak bala. Kan nggak ada dalam takdir, ya kan? Berarti kapan lah rukun iman yang jadi 6? 5,5 terus. Sampai nanti 5,5 rukun imannya. Ya, kenapa? Salah pakai doa tolak bala. Jadi sekarang maunya apa? Doa biar kita sabar menghadapi bala apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa yang betul, bukan tolak bala. Tapi bisa menerima bala itu dengan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru rukun imannya namanya. Jelas? Mau rukun imannya 5,5 terus? Oh, mau apa? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dilapangkan apa? Hatinya. Dia bisa menerimanya, mau baik, mau buruk, itu dia yakini dengan hatinya yang luas tadi. Ini semua adalah datang dari Allah dan tujuannya pasti baik. Tujuannya pasti baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal yang kita benci itu baik untuk kita. Kemudian kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, tapi yang kita sukai tak baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tak tahu kata Allah, yang tahu baik buruknya itu aku. Maka apa yang aku kasih kepadamu, maka itulah yang terbaik untuk dirimu. Jelas? Jelas Bu? Jelas. Supaya tak terlalu lagi kayak tadi, ya? Betul? Ibu kan suka orang yang lebih banyak kan? Yang pangkat jabatan kan kita suka kan? Dulu ada nama rajanya, namanya Fir'aun, ya kan? Fir'aun raja, harta banyak, pengikut banyak, tapi tahu-tahu matinya dihinakan Allah Subhanahu. Dan sampai sekarang bapak-bapak nggak ada yang pakai nama Fir'aun, ada? Ada? Sebentar lagi kita akan dengarkan ada kesambutan dari Bapak Fir'aun. Karena kita dia pasti apa? Oh nggak perlu pakai nama itu. Padahal orang kaya, terkenal, disebut dalam Quran apa? Disebut dalam Quran raja, pengikut banyak, ya kan? Oh nggak bangga dengan namanya. Artinya yang kita suka, belum tentu baik untuk jelas dilapangkan hatinya. Nabi Musa saja menghadapi si Fir'aun tadi, modalnya dari kita. Rabbish shrahli sadri, lapangkan juga hati. Ya, lapangkan hatinya. Jadi cari ilmu yang bisa melapangkan qalbu ibu-ibu, sehingga apapun nanti tantangan ujian yang ke depan kita siap menghadapinya
dengan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang sukses namanya. Karena kita tidak bisa memilih takdir, yang bisa kita pilih adalah sikap menghadapi takdir. Datang takdir baik, apa sikap ibu? Syukur. Datang takdir buruk, apa sikap bapak? Sabar. Kita tidak bisa pilih takdir, yang bisa kita pilih sikap menghadapi takdir. Dengan apa? Dengan lapangkan hati. Jadi kesimpulan ceramah ini dalam rangka tahun baru Islam, agar kita semua menjadi umat yang maju, umat yang benar-benar membawa semangat hijrah. Pertama, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Ingat ya, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Beda boleh, tapi berpecah belah jangan. Dua, syukuri nikmat umur. Selama umur masih ada, kita berkesempatan mendapat nikmat-nikmat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, supaya hidup senang dan bahagia, banyak buat baik, karena di balik kebaikan disitulah kunci kebahagiaan dan kesenangan hidup kita. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tempat kita bukan di dunia, tapi di akhirat, siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Yang kelima, agar tujuan 1, 2, 3, 4 ini pasti ada tantangannya. Bagaimana biar terwujud yang 4 ini? Kita mesti lapangkan dada. Yang kelima, sehingga apapun ujian dalam hidup bisa kita hadapi dengan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Tentu saya bukan mengajari para orang tua saya yang hadir. Saya sekedar mengingatkan diri saya cuma di depan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan para suami dan istri kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami ya Allah, kaum muslimin wal muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha Kuasa, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berfikir, kesungguhan kami dalam bekerja, keikhlasan kami dalam beribadah, serta mudahkan segala urusan kami ya Allah, agar kami mampu menjalankan amanah-Mu sebagai hamba-Mu yang beriman ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha mempersatukan, satukan hati kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Jauhkan kami dari perpecahan, hindarkan kami dari permusuhan, hilangkan sifat iri, dengki dan dendam, dan segala sifat yang tak baik dari dalam hati kami ya Allah, agar kami menjadi umat yang bersatu, khususnya umat Islam yang berada di desa makmur ini ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kami haturkan kepada Bapak Ustaz kita yang telah memberikan segala rahmat kepada kita semuanya. Semoga apa yang disebutkan tadi dapat
Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati seperti itu. Di sini kami atas nama pengurus Wirul Akbar mengumumkan bahwasanya Wirul Akbar mempunyai YouTube. Ini Bapak Ibu, bahwasanya kita mempunyai YouTube. Di situ kegiatan-kegiatan kita insya Allah ada. Jadi di situ tiada lain, tiada bukan yang kita menyaksikan. Mudah-mudahan dengan semua itu menjadi motivasi juga bagi yang lain, menjadi ladang bagi kita semuanya dapat dimohon doanya bagi semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu boleh menilai, boleh dikorek, boleh dibuatkan, atau boleh memberikan informasi kepada kita semuanya. Ini Bapak Ibu, kiranya seperti itu. Baiklah, karena acara telah selesai dari awal hingga akhir, alhamdulillah penuh dengan kekuatan acara pagi hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari kami sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana perkara atau ucapan yang telah berbeda, kami mohon maaf lahir dan batin. Akhirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit menambahkan ibu kita bersama dulu ya. Kali bersalaman, kemudian untuk video ke depan ini sudah Bapak Kades, Bapak Ustaz, kami mohon yang berkenan untuk melaksanakan ini. Kita buka ya Bu ya, untuk yang menerima ya. Anur Barokah Samarinda. Anur Barokah. Anur Barokah Bu Yulinda ya? Guru gaya. Iya. Yang apa? Guru gaya. Guru gaya. Bu Yulinda, Anur Barokah. Anur Barokah Bu Yulinda. Itu kan dicek Bu. Oh, kemarin ada ya? Oh iya, siap. Ibu-ibu, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu di Samarinda ya. Bu Yulinda, insya Allah. Mari ibu-ibu kita Semoga